Jangan memikir nggak ada modal ya, nggak ada modal. Sebenarnya kaki dan tangan kita itu adalah modal. Kalau kita belum mampu beli mixer, beli oven, kita jualin dulu produk orang. Ketika udah ada untung dari produk orang, kita boleh beli hand mixer dulu, kan murah kan hand mixer. Atau kita juga misalnya aktif di dalam kegiatan kecamatan, itu kan ada bantuan ya, seperti kami juga dibantu, dikasih alat-alat untuk produksi. Nah, jadi nggak ada kata nggak ada modal. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ari dari Mika Food. Kami berlokasi di Kamal, Kalideres. Kami memproduksi roti, kue-kuean, dan juga pizza frozen serta donat frozen. Hari ini kami mau memperkenalkan produk kami, pizza frozen. Dari proses dari terigu sampai menjadi produk pizza frozen dan siap untuk dikonsumsi seluruh orang yang ingin mengkonsumsi pizza kami. Kita ada produk yang sudah ready to eat ya, ready to eat kita kayak gini, pizza yang udah siap dimakan. Nah ini harganya sangat murah, kita menyerang pasar supaya anak-anak juga mampu membeli setiap. Jadi mimpi anak-anak pengen makan pizza itu nggak harus mahal lagi ya, biasanya kan kalau pizza tuh terkenalnya mahal, tapi kita mau nyajiin pizza yang bisa dibeli oleh uang jajan anak-anak seperti ini. Ya, ekonomis dan rasanya tuh juga nggak kalah dengan pizza yang mahal, yang produk dari luar. Karena kita udah dengerin setiap keluh kesah konsumen, kita udah trial error di resep, dan kita udah ngasilin produk yang cocok dengan harga yang benar-benar ekonomis. Dan kita juga nggak pelit untuk topping ya. Kalau pasti tuh kalau murah tuh pasti toppingnya pelit, tapi kita nggak. Toppingnya kita dagingnya banyak ya, hampir selanya dikit ya. Kemudian kita juga ada keju, kita juga pakai saus bolognese ya, saus yang mengandung daging. Kemudian kita saus tomat, saus pedas sama keju ya, dimulai dari 10.000 ya teman-teman. Untuk reseller atau yang mau tambahan income itu kita bisa kasih best price ya, dengan kuantiti tertentu. Nah, untuk produk frozennya bisa kayak gini ya, kita seperti ini frozennya. Nah, untuk beberapa toko atau resto ngambil juga dari kita, mereka untuk tambahan varian. Bisa di stok di freezer. Kalau ada konsumen yang beli di menu, itu tinggal di microwave aja sekitar 3-5 menit. Atau yang nggak punya microwave juga bisa di teflon, di penggorengan. Diangetin sekitar 3-5 menit di suhu 170 derajat. Jadi bener-bener ringkas ya. Jadi bisa konsumsi pizza kapan aja gitu. Bisa malam kalau lapar, taruh aja stok di freezer. Bisa dimakan 24 jam. Itu ketahanan. Ketahanan pizza kita udah uji 3 bulan. Kalau produk yang seperti ini yang udah ready to eat itu bisa kita beli hari ini, lupa makan, masih bisa dimakan sampai besok. Soalnya kita udah trial, itu bisa. Dulu masih ingat nggak Iya. pertama ya Bapak ini berapa kira-kira? Ya kalau saya kan hanya jual di teman-teman sekitar 150.000 lah. Beli terigu, beli daging, beli keju. Ya 150.000 saya buat. Pertama-tama saya cobain dulu teman-teman, tester-tester. Dia beli dari modal 150.000 itu masih bisa saya jual lagi. Karena kan terigu cuma 10.000 kan. Nah saya mulai jual dari teman-teman dulu di WhatsApp. Ya jangan malu lah untuk jualan. Lebih malu kita minta ya sama temen. Kalau jualan kita nggak usah malu. Itu bisa dapat berapa tuh waktu awal-awal? Awal-awal sih sehari saya paling untung atau omset nih mas? Dua-duanya boleh. Omset ya misalnya paling dapat 100.000, 150.000, bahkan temen anterin dong ke rumah gua COD. Ya udah nggak apa-apa, naik motor bensinnya aja udah berapa ya, tapi saya jalani tiba-tiba anak gua ulang tahun pesen dong. Nah jadi kalau usaha ya kita jangan mimpi langsung besar ya, kita mulai aja dari nol. Kita yakin aja pasti ada jalan, terus kita COD, tentunya besok dia ada ulang tahun, dia ada anniversary, dia akan repeat order lagi. Dan bahkan dia rekomendasiin ke teman-teman, anak gue temennya mau nih, kira beli lagi. Nah jadi kita sabar aja, pasti ada jalan kalau kita mau usaha. Kalau sekarang udah bisa mencapai berapa ya omsetnya? Kalau omset kita sehari itu, sebulan ya mas ya? Sebulan kita omset bisa
Ya hitung sendirilah berapa. Sekitar 100 sampai 200 pizza bisa terjual ya, dikaliin aja. Sehari? Iya, 100 sampai 200 pizza. Itu kalau kecuali event-event itu bisa lebih dari 200 kalau ada orang orderan tertentu ya. Biasanya di user harga berapa sih? Di user itu kalau reseller itu di angka 13 sampai 15 ribu. 13 sampai. Iya. Untuk persyaratan dari reseller itu? Reseller kita sih ada minimum order ya, minimum belanja itu 200 ribu udah bisa ambil pizza atau misalnya produk lain dari kita. Kemudian untuk toko kita titip jual, tetapi dengan ada syarat ketentuan, nanti kita bisa masukin ininya ya, syarat ketentuannya. Kemudian juga kalau teman-teman nggak mau reseller ya, mau coba dulu ambil beli ya sesuai harga kita di pasaran aja. Ini dulu basicnya apa sih Kak? Kalau saya sih basicnya bukan ini ya, bukan kuliner. Kalau saya di pendidikan, tapi suami emang suka dunia kuliner, jadi kerjasama sama suami. Ini dengan adanya usaha ini gimana tanggapannya? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang ya mata pekerjaan itu nggak harus ngerja di kantor, nggak harus kita di lembaga tertentu ya. Kita bisa cari uang tanpa berstatus, misalnya dengan jadi reseller, atau misalnya buat teman-teman UMKM bisa mulai jualan risol kayak jualan pastel, itu kita asal kita nggak malu ya, kita jualin itu bisa ngasilin uang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi informasi ini jumlah pekerjaan makin banyak, dan buat anak-anak juga harus makin semangat ya, karena kalau kita nggak bisa matematik, kita bisa bikin video, bisa bikin kue, kita juga bisa ngasilin uang. Jadi tetap semangat, walaupun kita dibilang kamu nggak bisa pelajaran ini, tetapi pasti kamu punya salah satu kelebihan, dan kelebihan itu kamu asah dan kamu akan menghasilkan uang dari sana, dan uang itu bisa untuk membahagiakan banyak orang gitu dan menolong banyak orang. Kita pernah juga kita di tahap kita bangkrut ya. Terus kita mulai lagi dari nol, kita pernah nggak dibayar supplier, dibayar pembeli, terus kita diburu-buru supplier, bahan kita harus dibayar, kita pernah juga lah kayak begitu. Sebenarnya kita mau nyerah, tapi kita selalu percaya bahwa ketika kita berusaha, pasti ada jalan, pasti dibukakan Tuhan, pintu mana yang udah ditutup, pasti ada pintu-pintu lain yang dibuka. Nah, kita sebagai manusia ya tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berbuat baik. Pasti pintu itu akan terbuka dan ada jalan buat kita pasti. Harapan kita ke depan, produk kita lebih dikenal orang, bisa membantu banyak reseller mendapatkan passive income, juga menolong toko-toko untuk menambah varian menu, juga buat anak-anak atau remaja atau orang tua yang pengen mencoba pizza tapi dengan harga yang lebih murah, kita bisa membantu teman-teman yang pengen produk yang murah, ekonomis, tetapi rasanya tidak kalah dengan yang produk mahal. Kak, nih tip motivasi buat para pemula yang pengen usaha nih. Ya, motivasi buat para teman-teman UMKM atau pengusaha, jangan pernah menyerah dan jangan memikir nggak ada modal ya, nggak ada modal. Sebenarnya kaki dan tangan kita itu adalah modal. Kalau kita belum mampu beli mixer, beli oven, kita jualin dulu produk orang. Ketika udah ada untung dari produk orang, kita boleh beli hand mixer dulu, kan murah kan hand mixer. Atau kita juga misalnya aktif di dalam kegiatan kecamatan, itu kan ada bantuan ya, seperti kami juga dibantu, dikasih alat-alat untuk produksi. Nah, jadi nggak ada kata nggak ada modal, tetapi apakah kamu mau berusaha, dan jangan ditunda-tunda. Gue mau jualan nih, ntar aja deh, nunggu tanggal muda. Jangan ditunda-tunda, mulailah hari ini dengan apa yang kamu punya, dan percayalah pasti ada jalan untuk menuju kesuksesan. Kalau untuk cara pemesanannya gimana? Untuk pemesanan bisa ke WhatsApp kita di 0896 1180 3838, atau bisa juga masuk ke Instagram kita ya, di situ juga ada WhatsApp kita di Duniaku Belajar, digabung @Duniaku Belajar.